Nah, ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni, ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter, dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini, ya. Kau jangan Pret. Ya, jadi buat nepos, bukan doktif yang sindir-sindir elu nepos, ya. Nah gitu Samira, kalau gila itu jangan tanggung. Bagus, jadi aku ada alasan ya. Ada alasan karena kau memulai. Aku ada alasan untuk selalu bersuara kalau si Samira ini terlibat dalam urusan terdakwa NM. Dia terlibat turut serta dalam pasal 55 yang menjerat NM di Jaksel, yang sudah diusir ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya ya. Jadi memang kalau aku duga semua huru-hara ini awalnya dari si Samira ini. Si Samira ini yang punya otak, entah dia memang wayang atau dia dalang ya, agak sulit memprediksi karena dia ini agak diduga kurang ini. Brainnya kurang berfungsi dengan normal, karena kalau seorang dokter gak akan seperti itu. Satu, kedua, Cen Kurniawan suamiku kalau kriminal minimal dia tersangka kayak kau ya, tersangka kayak kau minimal ya. Kalau dia memang terlibat dengan judol, dia tidak akan lagi rebahan main PS di rumah ini ya. Stres Samira. Mulai aku bersuara tentang keterlibatan Samira dan dia menjadi tersangka di Medan nih. Polisi Republik Indonesia jangan tebang pilih, dia tersangka ya. Jadi ya, selama ini aku tuh males ngeladenin dokter ODGJ ini karena aku ngerasa rendah banget harus ngeladenin orang kurang waras ya. Tapi karena dia memang berpikir cuman dia doang yang bisa ngomong, yang berani, yang punya mulut, yang udah menunjukkan terang-terangan kegilaannya memang perlu diwarah ya. Mulai sekarang aku akan bersuara karena dia memulai. Sekarang aku akan bersuara. Pantas kau diusir sama NM di sana karena kau itu biang onar awal-awalnya kau. Jadi orang ikut-ikutan terinspirasi sama kau. Jadi aku akan pastikan di pasal 55 urusan NM ini kau terlibat. Selain itu kau udah tersangka di Medan. Jangan kau sok jago Samira. Gak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mulai sekarang aku akan bersuara ya. War kita. Jadi ya guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C banyak yang memeras. Kasihan fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM. Jadi mau gak mau dia duluan yang dilaporin. Padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah bener tuh NM ngusir dia itu udah aku setuju dia itu diusir. Karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia yang menginspirasi orang untuk review padahal udah dilarang. Sinting emang dia. Nah ini kan kalau aku udah ngoceh itu aku susah berhenti. Jadi aku harus jujur ke kalian semua. Walaupun aku gedek ya sama NM, tapi melihat dia begitu bener, ini dari dalam hati aku kasihan. Karena setahu aku lagi main sama aku dulu dia nggak punya otak kriminal memeras. Selain dia memang terinspirasi sama si Samira ini. Oh enak ya gini review dibayar atas nama rakyat. Ngawur kau. Aku sudah tahu tujuan kau apa. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan, nggak bener itu. Aku sudah banyak tahu ya, apalagi aku udah duduk sama Kim ya. Terus kalau mau bikin onar apa lagi sama aku ladenin kali ini ya. Aku ladenin kali ini kau Samira. Ngoceh lah kau. Nah ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini ya. Kau jangan pikir kau bisa seenaknya aja
Orang-orang mungkin nggak berani sama cangkem kau. Kalau aku bukan nggak berani, aku jijik ngeladenin kau. Tapi ternyata memang orang itu harus menurunkan levelnya sama dengan kebodohan kau. Kali ini aku turunin nih level aku untuk ngeladenin kebodohan kau, Samira. Ya, sampai kau dipanggil ke Medan dan sampai dokter Situngkir mendapatkan keadilan. Bila perlu sampai pasal 55 urusan NM ini juga tegak. Aku nggak akan diam sekarang, ya. Berapa bulan kau nyenggol-nyenggol aku terus. Nih sekarang aku ladenin kau, Samira. Berdebah kau. Udah, nanti juga capek sendiri. Udah, jangan ladenin sama gilanya. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kita ketemu orang modelan gini nih, modelan orang yang selalu ngoceh, selalu merasa dirinya benar, selalu memang apa yang diucapkan katanya fakta, nggak bisa. Lawan harus diluruskan, harus diwarah. Karena apa? Karena kalau kita diemin, dia semakin melunjak, kita semakin terinjak gitu. Ya netizen, lawan. Pret. Ya, jadi buat Nepos, bukan doktif yang sindir-sindir elu Nepos, ya. Mbok ya, kamu itu kuotanya banyak kan, orang kaya katanya ya, orang kaya. Kuotanya sanggup kan beli, paham nggak? Ya, yang nyindir kamu tuh bukan doktif, Pos, ya, tapi podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kamu mau nyenggol Deddy Corbuzier dong, kan asal muasalnya dari dia. Kenapa berani sama doktif mulu pansosnya? Hah? Apa urusannya? Udah gitu sama jurnalis Tempo, paham nggak? Somasi dong tuh yang namanya Deddy Corbuzier, somasi dong Tempo. Apa urusannya sama doktif? Berarti cuma nanya, bener nggak tuh Cen Kurniawan yang disebutin di podcast itu, yang disebutin di jurnalis Tempo itu suami kamu? Hah? Nyindir, udah jelas nama Cen Kurniawan itu disebutin di podcast Deddy Corbuzier sama jurnalis Tempo. Harusnya kalau mau somasi itu somasi mereka sekalian, nggak usah pakai senggol-senggol doktif lagi. Udah fokus tuh urusan Medan gimana? Ujung tanduk apa sih dia bilang, ujung jurang. Bodoh, ujung jurang apaan? Idih, gak ada. Apaan sih kamu itu? Ikut-ikutan mulu, Medan ikut, Polda ngikut, semua urusannya namanya geng tikus tuh diikutin semua. Kenapa sih kamu tuh siapa sih? Markus, maklar kasus. Hah? Bisa diem gak? Kamu urusin aja skincare kamu, ya, yang overclaim overprice itu, yang gak laku di pasaran. Udah kamu urusin aja itu. Dah, gak ada urusan. Nanti ini nih beritanya lagi heboh soal NM nih, sindikat pemerasan apa nggak dibelain. Doktif itu nggak butuh pembelaan dari Nikita doktif malah menunjukkan bahwa kita itu bukan sindikat. Paham nggak? Nyampe nggak ininya? Nyampe nggak? Ya, kalau nggak nyampe ya udah nggak apa-apa. Kan kalau geng tikus emang SDM-nya delosor, kalau bahasa Jawa nih kok delosor, ya. Mewakili teman-teman saya nggak berani nih bertanya kepada yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka. Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doksingan Samira ini, yang ingin mencari keadilan tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih, karena apa yang terjadi sekarang, si Samira ini sudah menjadi tersangka tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, itu baru satu ya yang akan saya ucapkan, itu yang fakta dulu kan. Kalau Samira ini dengan kasus yang sedang terjadi di pengadilan Jakarta Selatan itu merasa jago, bahwa buktikan saja, nantangin Pak Hakim, nantangin JPU, nantangin semua, padahal udah jelas dibacakan di dalam tuntutannya itu, di dalam dakwaan ya, di dalam dakwaan itu ada nama dia kesebut gitu. Kok dia onar terus itu, seolah-olah kayak kucing punya 9 nyawa katanya gitu kan ya. Jadi gitu netizen, aku akan mirroring karena nih akhir-akhir ini dia ngedoxing saya terus untuk hal-hal hoax ya. Saya lihat juga beberapa orang di doxing, udah lagi bukan lagi fokusnya kepada review tetapi udah kepada personal, udah
udah keterlaluan si Samira ini. Ayo Samira, kamu ngomong apa lagi? Saya baru seupil nih, saya keluarin di sini ya. Tapi ya netizen ya, setelah saya mengamati, karena dia terus-terus onar ya dan membawa orang-orang yang nggak mau tahu di urusan ini, saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review-review dia itu berbayar, diduga berbayar ya. Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya ya silahkan cross check ke Kim gitu, karena saya tahunya dari dia ya, dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan, Samira ya. Udah jangan songong, kau itu jangan songong. Padahal ya netizen ya, saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya. Itu bohong, karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta di-review yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya, saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoak di dunia maya main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya netizen ya? Bingung saya ini, apa maunya ini? Sehat nggak sih dia itu sebenarnya?